Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Saifullah, NIM 122006018. Nama ilmiah Opuntia littorali. Saya berasal dari kelas A semester 1. Saya juga dari kelompok 1 Cactaceae. Kali ini saya akan mempresentasikan esai yang sudah saya buat yang berjudul Pembuatan Antibiotik. Antibiotik atau yang memiliki nama lain antimikroba merupakan salah satu komponen penting dalam ilmu kedokteran. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi tertentu, tapi antibiotik tidak dapat mengatasi infeksi virus. Umumnya, antibiotik diberikan dokter dalam bentuk sirup, tablet, kapsul, krim, salep, atau obat suntik. Menurut Dr. Henny Saraswati SSI tahun 2020, antibiotik secara tidak sengaja ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929 ketika menumbuhkan jamur Penicillium notatum. Pada saat itu diketahui bahwa jamur ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri di sekitarnya. Penelitian kemudian dilanjutkan untuk mengetahui zat penghambat ini. Diketahui kemudian bahwa zat ini adalah antibiotik yang kemudian dinamakan dengan penicillin. Menurut Awaludin, tahun 1967 menyatakan bahwa antibiotik L-anti lawan bios hidup merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Antibiotik merupakan salah satu senjata paling ampuh untuk memerangi infeksi yang mengancam jiwa pada hewan maupun manusia. Antibiotik yang membunuh bakteri disebut bakterisidal, sedangkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Antibiotik berdasarkan luas spektrum kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan maupun membunuh bakteri. Antibiotik yang bekerja dengan cara membunuh banyak spesies bakteri termasuk antibiotik dengan spektrum luas atau antibiotik broad spectrum. Sedangkan antibiotik yang membunuh hanya beberapa spesies bakteri disebut antibiotik spektrum sempit atau antibiotik narrow spectrum. Antibiotik saat ini digunakan di seluruh dunia sebagai terapi terhadap berbagai penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Beberapa penggunaan yang salah pada infeksi selain bakteri telah menyebabkan beberapa resistensi terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik ini menjadi perhatian tersendiri dikarenakan antibiotik yang tersedia saat ini menjadi tidak efektif pada pengobatan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti pneumonia, tuberkulosis, dan lain-lain. Sedangkan produksi antibiotik memerlukan waktu yang lama, mulai dari penelitian hingga dipasarkan. Kekhawatiran mengenai resistensi antibiotik ini adalah semakin meluasnya resistensi di seluruh dunia. Oleh karena itu, para peneliti terus menggali potensi sumber daya alam yang berpotensi sebagai antibiotik baru. Pneumonia merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Pneumonia biasanya menyerang jaringan paru-paru yang ditandai dengan demam, batuk, dan kesukaran bernapas seperti napas cepat. Pada bayi dan balita juga ditandai dengan ditemukannya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam dan hipoksemia. Angka kesakitan pneumonia cukup tinggi. Berdasarkan data yang dipaparkan WHO, kasus pneumonia mengalami peningkatan prevalensi 2,1% pada tahun 2007 menjadi 2,7% pada tahun 2013. Berdasarkan kelompok umur, peningkatan prevalensi terjadi pada umur 45 sampai 54 tahun dan masih terus meningkat di umur selanjutnya. Pneumonia banyak terjadi pada 450 juta orang per tahun. Di dunia, angka kejadian pneumonia tercatat 9,2 juta jiwa meninggal dalam periode 1 tahun di seluruh dunia. 92% dari total kasus yang telah tercatat ditemukan pada benua Asia dan Afrika. Prevalensi pengidap pneumonia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau nakes di Indonesia tahun 2013 mencapai 1,6%. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 2%. Jadi, sedari tahun 2013 dan 2018, penyakit pneumonia mengalami peningkatan sebanyak 0,4%. Seperti yang dijelaskan. Pada data di atas, data riset kesehatan dasar menyebutkan prevalensi pneumonia pada usia lanjut mencapai 15,5%. Sementara itu, laporan menyebutkan penderita pneumonia segala umur mencapai 2,21%.
Pada usia 54 sampai 64 tahun mencapai 2,5%, usia 65 sampai 74 tahun sebanyak 3%, dan 75 tahun ke atas mencapai 2,9%. Jika dirata-ratakan, maka penderita pneumonia usia lanjut adalah 2,8%. Di Bali sendiri, tercatat kasus pneumonia pada tahun 2013 mencapai 0,5% dan 2018 meningkat menjadi 1%. Penyakit pneumonia di Provinsi Bali menduduki urutan ketiga dalam 10 besar penyakit pada pasien rawat inap di RSU Provinsi Bali pada tahun 2017, yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 2.683. Tahun 2019 terdapat 4.977 kasus pneumonia di Bali, dengan penjabaran jumlah kasus pneumonia di masing-masing kabupaten, yaitu Jembara 440 kasus, Tabanan 761 kasus, Badung 232 kasus, Gianyar 612 kasus, Kelungkung 344 kasus, Bangli 62 kasus, Karangasem 826 kasus, Buleleng 535 kasus, dan Denpasar 1164 kasus. Penjabaran data kasus pneumonia masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut. Jembrana 211 kasus, Tabanan 315 kasus, Badung 299 kasus, Gianyar, Kelungkung, Bangli, dan seterusnya seperti yang sudah disampaikan tadi. Kasus pneumonia 2 tahun terakhir terbanyak ditemukan di kota Denpasar dengan 1.883 kasus. Pneumonia masuk ke dalam 10 besar penyakit rawat inap di rumah sakit dengan proporsi kasus 53,95% laki-laki dan 46,05% perempuan. Untuk menjawab beberapa kebutuhan dunia akan antibiotik, maka industri untuk produksi antibiotik berlomba-lomba untuk menghasilkan antibiotik. Pembuatan antibiotik ini juga melalui proses yang panjang dari hulu ke hilir. Penelitian tentang bahan aktif antibiotik, sumber daya alam yang dapat menghasilkannya, optimalisasi produksi, dan modifikasi hasil produksi untuk meningkatkan efikasi antibiotik. Menurut Dr. Heni Saraswati SSI, salah satu dosen di Universitas Esa Unggul, dalam modulnya yang berjudul Industri Antibiotik tahun 2020, proses produksi antibiotik didahului dengan proses isolasi mikroba atau bahan alam lain yang dapat menghasilkan antibiotik, proses fermentasi hingga produk dipasarkan. Mikroba dan bahan yang diisolasi dari alam kemudian mengalami identifikasi bahan aktif lead. Identifikasi target bakteri yang akan disasar kemudian dilanjutkan dengan validasinya dan kemudian optimalisasi senyawa aktif. Waktu yang diperlukan untuk proses ini berkisar 3-4 tahun. Dalam proses ini bisa didapatkan 1.000 senyawa kandidat antibiotik yang sangat berpotensi sebagai antimikroba. Metode yang digunakan dalam proses identifikasi bahan aktif hingga identifikasi target bakteri dilakukan metode omics, genomics, proteomics, metabolomics, gene expression profiles, gene KO, model RNA interferences, dan protein inhibition. Dari sekian banyak bahan aktif kandidat antibiotik, pada proses optimalisasi senyawa akhirnya hanya dihasilkan sekitar 250 bahan aktif kandidat antibiotik. Kandidat antibiotik ini kemudian mengalami uji preklinis dan klinis untuk mengetahui aktivitasnya untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan juga keamanannya ketika dikonsumsi oleh individu. Uji preklinis menggunakan hewan coba untuk mengetahui kemampuan kandidat antibiotik untuk melawan infeksi bakteri. Uji preklinis dilakukan secara ketat dan membutuhkan waktu 2-3 tahun. Oleh karena itu, dari sekian banyak kandidat yang didapatkan, hanya tersisa 3-6 kandidat. Uji selanjutnya adalah uji klinis dengan menguji cobakan kandidat antibiotik pada manusia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keamanan kandidat antibiotik. Waktu yang dibutuhkan untuk menguji cukup lama, yaitu 6-7 tahun, dan berlangsung secara ketat. Hasilnya ada lebih sedikit lagi kandidat antibiotik yang lolos dalam uji ini. Mungkin hanya satu kandidat yang berhasil. Proses selanjutnya adalah proses pencatatan dan penjualan antibiotik baru. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 tahun, sehingga dari keseluruhan proses produksi antibiotik baru membutuhkan waktu lebih dari 15 tahun. Untuk pengembangan antibiotik yang sudah ada, proses yang diperlukan bisa lebih pendek. Proses identifikasi bahan aktif antibiotik ini
sendiri memerlukan proses yang panjang, sumber daya alam yang sangat kaya berupa mikroba dan bahan lain, digunakan untuk mendapatkan beberapa bahan antibiotik baru. Sebagian besar antibiotik dihasilkan dari mikroba, bakteri, atau fungi. Namun, terdapat pula beberapa sumber organisme lain yang berpotensi untuk menghasilkan antibiotik. Proses isolasi mikroba dilakukan dengan mengambilnya dari habitatnya, untuk kemudian ditumbuhkan di alam laboratorium. Hasil metabolit sekunder dari pertumbuhan di dalam laboratorium kemudian diuji dengan beberapa metode untuk mengetahui kemampuannya dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Tentu saja dilakukan proses pemilihan strain mikroba yang dapat digunakan untuk produksi bakteri. Identifikasi mikroba penghasil kandidat antibiotik bisa dilakukan dengan identifikasi morfologi atau juga menggunakan identifikasi 16S rRNA. Setelah itu, dilakukan pemilihan strain mikroba potensial menggunakan DNA dan LC-MS fingerprinting. Setelah proses pemilihan strain dilakukan, maka dilanjutkan dengan dilakukan proses kultivasi mikroba dengan skala kecil untuk mendapatkan bahan aktif yang akan diidentifikasi. Setelah uji klinis dan preklinis telah dilalui, maka kandidat antibiotik dapat diproduksi dalam skala industri. Proses produksi antibiotik dilakukan melalui proses fermentasi dengan medium yang sesuai, seperti pada umumnya. Kondisi nutrisi pada medium mutlak diperhatikan, baik makronutrisi maupun mikronutrisi. Mikroba potensial yang disimpan dalam bentuk beku, frozen, stock working cell bank, WCB, disegarkan kembali dalam medium padat dan cair, Secflex. Pemindahan mikroba ke kultur padat dan cair ini bertujuan agar mikroba dapat tumbuh kembali setelah disimpan lama dalam keadaan beku. Setelah itu dilakukan proses fermentasi bertahap pada fermentor, pre-seed, seed, and production. Pre-seed fermentor adalah fermentor dalam skala kecil yang digunakan untuk memperbanyak mikroba penghasil kandidat antibiotik. Pada fermentor ini terdapat medium yang berisi sumber nitrogen, karbon, vitamin, asam amino, dan faktor pertumbuhan lain. Setelah dapat tumbuh di pre-seed fermentor, mikroba kemudian dipindahkan ke fermentor yang lebih besar, dinamakan seed fermentor, untuk mendapatkan jumlah mikroba yang cukup untuk produksi antibiotik. Setelah itu, barulah mikroba ini dipindahkan ke fermentor produksi yang berukuran lebih besar dari seed fermentor. Medium pada fermentor produksi sama dengan di seed fermentor dan free seed fermentor yang berisi nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba. Dilakukan agitasi pengadukan secara teratur oleh medium di fermentor untuk mengeratakan oksigen pada seluruh bagian medium. Oleh karena itu, diberikan anti busa secara teratur pada medium untuk mencegah pembentukan busa. Nilai pH dan suhu medium diatur pada kondisi optimum sehingga mikroba dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan antibiotik yang diperlukan. Jenis-jenis fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi terendam, baik fed batch dan batch fermentation. Meskipun demikian, fed batch fermentation merupakan jenis fermentasi yang sering digunakan untuk produksi antibiotik karena kondisi medium mudah untuk dikontrol. Antibiotik yang sering diproduksi menggunakan fed batch fermentation adalah teicoplanin, daptomycin, tilosin, dan B-lactam. Fermentasi kontinu tidak digunakan dalam produksi antibiotik disebabkan karena adanya potensi mutasi dan kontaminasi medium. Setelah 3-5 hari proses fermentasi, maka antibiotik mengalami purifikasi. Terdapat beberapa metode purifikasi yang dapat digunakan, yaitu metode ion exchange dan solvent extraction. Purifikasi ion exchange dapat digunakan untuk antibiotik yang larut dalam air, sedangkan solvent extraction dapat digunakan untuk antibiotik yang larut pada lemak. Penelitian oleh Singh et al. 2018 menyebutkan penggunaan normal fase silika gel yang dapat digunakan untuk purifikasi antimikroba yang dihasilkan oleh Streptomyces levis yang diisolasi dari tanah. Penelitian lain oleh Kumar 2014 menggunakan kolom kromatografi untuk purifikasi senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh Streptomyces yang juga diisolasi dari tanah. Metode yang sama juga digunakan pada penelitian oleh At-Tamarad 2012. Menariknya, dari penelitian ini adalah sumber antibiotik yang merupakan Actinomycetes yang diambil dari laut.
Untuk meningkatkan hasil antibiotik dari mikroba yang digunakan, maka dilakukan perbaikan strat dengan metode mutagenesis. Industri antibiotik sering menggunakan metode ini karena kelebihannya. Tetapi dengan adanya perkembangan ilmu biologi, bioteknologi, bioinformatika, sequencing teknologi yang akhirnya membuat metode perbaikan strain berubah. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.